Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Maulana Rohaendi dengan NIM 20 10 30 10 13. Pengertian endometriosis ini merupakan gangguan ginekologi yang ditandai dengan adanya jaringan endometrium di luar kavum uteri yang dapat memicu terjadinya reaksi inflamasi. Umumnya jaringan patologis ini dapat ditemukan pada pelvic ovarium dan septum rectovagina. Lalu penyebab terjadinya endometriosis ini sampai saat ini belum masih diketahui secara pasti atau kita bisa sebut dengan idiopatik. Penyebab dan faktor resikonya terjadi endometriosis ini dilihat dari beberapa teori. Ada 4 teori. Yang pertama itu ada teori menstruasi retrograde. Teori ini dikemukakan oleh Samson pada tahun 1927, di mana terjadinya reflux atau darah menstruasi mengalir balik masuk melalui saluran tuba ke dalam rongga pelvis. Lalu yang kedua ini ada teori imunologik dan genetik. Gangguan pada imunitas terjadi pada wanita yang menderita endometriosis. Peneliti Doski ini mendapatkan adanya kegagalan dalam sistem pengumpulan dan pembuangan zat-zat sisa menstruasi oleh makrofag dan fungsi neutrofil yang menurun pada endometriosis. Lalu yang ketiga ada teori metaplasia. Teori metaplasia ini dikemukakan oleh Robert Mayer yang menyatakan bahwa endometriosis ini terjadi karena rangsangan pada sel-sel epitel yang berasal dari sel epitel. Dan yang keempat ada teori emboli limfatik dan vaskular. Teori ini dapat menjelaskan mekanisme terjadinya endometriosis di daerah luar pelvis. Daerah retroperitoneal memiliki banyak sirkulasi limfatik. Suatu penelitian menunjukkan bahwa pada 29% wanita yang menderita endometriosis ini ditemukan nodul limfa pada pelvisnya. Lalu ada tanda dan gejala. Tanda dan gejala ini yang pertama ada nyeri pelvik. Nyeri panggul merupakan tanda utama endometriosis dengan ciri khas nyeri bersifat kronis dan berulang, timbul sebagai dysmenorrhea di dapat atau sekunder. Nyeri biasanya terjadi ini 24-48 jam sebelum menstruasi dan mereda beberapa saat setelah timbul menstruasi. Lalu yang kedua ini ada dysmenorrhea, nyeri haid yang disebabkan oleh reaksi peradangan akibat sekresi sitokin dalam rongga peritoneum akibat pendarahan lokal pada sarang endometriosis dan oleh adanya infiltrasi endometriosis ke dalam saraf pada rongga panggul. Lalu yang ketiga, dyspareunia merupakan keadaan nyeri yang terjadi pada saat berhubungan seksual, di mana diklasifikasikan menjadi primer atau nyeri muncul dari saat mulai bersenggama, dan sekunder rasa tak nyaman bersenggama atau rasa tak nyaman bersenggama. Yang keempat ini ada infertilasi. Endometriosis didiagnosa hampir 2 kali lebih sering pada wanita infertil dibanding wanita fertil. Oleh karena itu endometriosis ini harus dicurigai pada setiap kasus infertil. Efek endometriosis ini pada fertilisis atau kesuburan terjadi karena terjadinya gangguan pada lingkungan rahim, sehingga pelekatan sel telur yang sudah dibuahi pada dinding rahim menjadi terganggu. Lalu ada cara pemeriksaan. Yang pertama itu bisa dengan uji laboratorium, bisa pembedahan, laparoskopi, lalu dengan USG atau ultrasonografi, lalu dengan MRI, lalu bisa juga dengan uji anatomi patologi. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.